Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Bu Guru juga dalam keadaan sehat, sehingga bisa mendampingi kalian untuk belajar pada pembelajaran tema 5, subtema 1, pembelajaran 1, muatan IPS, IPA, dan Bahasa Indonesia. Nah, anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, marilah kita awali dengan membaca basmalah bersama-sama. Pada kesempatan hari ini, pembacaan basmalah akan dipimpin oleh Mas Hanif, karena tadi Mas Hanif berangkat pertama ya. Jadi silahkan Mas Hanif untuk memimpin pembacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan bacaan basmalah tadi kita bisa melaksanakan pembelajaran dengan lancar dan kita bisa memahami materi dengan lebih baik lagi. Nah, anak-anak, untuk menambah semangat pembelajaran kita pada hari ini, mari kita tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Semangat. Semangat! Sebelum melanjutkan ke materi pembelajaran, perlu Bu Guru sampaikan tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama, setelah kalian mengamati video pembelajaran dari Bu Guru, kalian diharapkan mampu mengidentifikasi posisi dan peran Indonesia di bidang ekonomi dalam lingkup ASEAN secara terperinci. Yang kedua, setelah membaca teks tentang pengalaman belajar dari negara-negara ASEAN, diharapkan kalian mampu menuliskan laporan tentang posisi dan peranan Indonesia di bidang ekonomi dalam lingkup ASEAN secara terperinci. Tujuan pembelajaran yang ketiga, setelah mengamati video pembelajaran dari Bu Guru, diharapkan kalian mampu membedakan macam-macam magnet secara benar. Yang keempat, setelah mengamati gambar, bereksplorasi, dan berdiskusi, diharapkan kalian mampu menyajikan hasil eksplorasi tentang macam-macam magnet secara benar. Yang kelima, setelah mengamati video pembelajaran dari Bu Guru, diharapkan kalian mampu mengidentifikasi berbagai jenis teks formulir, seperti ekstrakurikuler, lomba, dan lain-lain secara cermat. Yang terakhir, setelah membaca teks dan berdiskusi, diharapkan kalian dapat menyajikan hasil pengamatan tentang berbagai jenis teks formulir, seperti ekstrakurikuler, lomba, dan lain-lain secara cermat. Nah, itulah tadi tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini ya anak-anak. Pada pertemuan yang lalu, kita sudah belajar tentang ASEAN. Nah, hari ini kita akan belajar tentang peranan Indonesia di bidang ekonomi dalam lingkup ASEAN, pengertian dan macam-macam magnet, serta belajar tentang formulir pendaftaran. Nah, untuk lebih jelasnya, silahkan kalian bisa menyimak video pembelajaran berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tema 5, subtema 1, pembelajaran 1, muatan IPS, IPA, dan Bahasa Indonesia untuk kelas 6 MI Negeri 4 Brebes. Tahukah kamu peran penting Indonesia dalam ASEAN? Indonesia adalah salah satu negara di kawasan Asia Tenggara yang ikut memprakarsai berdirinya ASEAN. Bacalah teks bacaan pengalaman belajar dari negara-negara ASEAN berikut ini. Nah, anak-anak, setelah selesai membaca,
Secara mandiri, silahkan jawab pertanyaan yang terdapat dalam buku siswa ya. Berikut ini beberapa pertanyaan yang harus kalian jawab. Silahkan langsung ditulis di buku siswa. Posisi dan peran Indonesia di bidang ekonomi dalam lingkup ASEAN. Yang pertama, melakukan promosi-promosi dalam bidang pariwisata dan perdagangan. Yang kedua, menyediakan cadangan pangan. Yang ketiga, menyelenggarakan proyek industri. Dan yang keempat, membuat kawasan perdagangan bebas ASEAN Free Trade Area atau AFTA. AFTA merupakan bentuk kerjasama negara-negara ASEAN di bidang ekonomi. Bagi Indonesia, kerjasama tersebut dapat meningkatkan pendapatan negara dan mengurangi pengangguran. Kerjasama tersebut berupa pengelolaan produk-produk lokal yang ada di negara-negara ASEAN. Dari informasi tentang peran dan posisi Indonesia di bidang ekonomi dalam lingkup ASEAN yang telah kalian dapat, silahkan tuliskan dalam peta pikiran berikut ini. Untuk tugas menulis peta pikiran, silahkan kalian kerjakan secara berkelompok ya. Dalam pameran negara-negara ASEAN terdapat cenderamata yang terbuat dari magnet yang bisa ditempel pada permukaan yang terbuat dari besi, misalnya di pintu lemari es. Apakah kalian ingin mengetahui lebih lanjut tentang magnet? Mari belajar bersama tentang magnet. Apakah kamu pernah menemukan magnet di sekitar rumahmu? Pernah, Bu Guru? Di mana saja kamu menemukan magnet? Di pintu lemari es, dan di tempat pensil. Nah, ya, betul sekali. Apa yang kamu ketahui tentang magnet? Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita belajar bersama tentang magnet. Pengertian magnet. Magnet adalah suatu benda yang dibuat dari besi atau baja yang dapat menarik benda-benda di sekitarnya dari bahan tertentu. Magnet memiliki dua kutub, yaitu kutub utara dan kutub selatan. Terdapat dua jenis magnet, yaitu magnet alami dan magnet buatan. Gaya magnet terkuat berada di kedua kutubnya. Perhatikan gambar berikut. Pada gambar terdapat simbol S. Simbol S itu artinya kutub selatan. Kemudian pada sisi sebaliknya atau sisi sebelahnya ada simbol N yang artinya kutub utara atau North ya, yang artinya kutub utara. Namun di sebagian magnet lain ada yang simbolnya menggunakan huruf S yang artinya selatan dan huruf U yang artinya utara. Nah, anak-anak, silahkan kalian perhatikan bentuk magnet berikut. Yang pertama, magnet ladam. Magnet ladam berbentuk seperti tapal kuda. Magnet batang berbentuk seperti balok. Yang ketiga, magnet U yang berbentuk seperti huruf U. Yang keempat, magnet keping yang berbentuk seperti uang logam. Dan yang kelima, magnet jarum. Bentuknya seperti jarum dan biasa digunakan untuk menunjukkan arah. Yang terakhir, magnet silinder. Bentuknya seperti tabung. Nah, anak-anak, itulah tadi beberapa bentuk magnet yang bisa kalian pelajari. Mengenal formulir kegiatan. Tadi anak-anak sudah membaca ya bacaan teks tentang ASEAN. Apakah kamu masih ingat berbagai lomba dalam pameran negara-negara ASEAN? Sebagai syarat untuk mengikuti lomba, kamu harus mengisi formulir pendaftaran. Nah, berikut ini kita akan belajar mengenai formulir kegiatan. Formulir adalah secari kertas yang berisi pertanyaan-pertanyaan tentang data diri. Umumnya, data diri yang harus diisi dalam formulir antara lain nama lengkap, tempat tanggal lahir, umur,
kelas, alamat, dan hobi. Data diri dalam formulir disesuaikan dengan jenis formulirnya. Berikut ini Bu Guru tampilkan contoh formulir pendaftaran lomba cerdas cermat. Pada formulir ini kalian akan dipersilahkan atau diharuskan mengisi identitas diri. Kemudian kalian juga harus mengisi jenis lomba yang akan diikuti. Setelah itu kalian membubuhkan tanda tangan dan nama lengkap. Berikut ini Bu Guru tampilkan beberapa contoh formulir. Ada formulir pendaftaran kegiatan ekstrakurikuler, di mana identitas diri juga harus kalian tuliskan. Kemudian jenis ekstrakurikuler apa yang akan kalian ikuti harus dituliskan di situ. Tak lupa membubuhkan tanda tangan dan nama lengkap. Berikutnya contoh formulir pendaftaran anggota PMI. Data diri kalian juga harus dilengkapi atau diisi. Kemudian yang terakhir juga harus membubuhkan tanda tangan dan nama lengkap. Jadi anak-anak itu tadi pembelajaran kita mengenai formulir. Apa yang dapat kamu simpulkan tentang formulir? Ya, formulir menjadi syarat tertulis sebelum seseorang dapat mengikuti suatu kegiatan atau menjadi anggota suatu organisasi. Dengan formulir, suatu panitia atau organisasi dapat mengenal data diri seseorang dan menggali informasi lainnya. Nah, anak-anak, itulah tadi pembelajaran kita pada tema 5, subtema 1, pembelajaran 1 ya. Tetap semangat belajar ya anak-anak. Bu Guru akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, anak-anak, demikian tadi pembelajaran kita hari ini. Mari kita simpulkan bersama-sama. Posisi dan peran Indonesia di bidang ekonomi dalam lingkup ASEAN adalah yang pertama, melakukan promosi-promosi dalam bidang pariwisata dan perdagangan. Yang kedua, menyediakan cadangan pangan. Yang ketiga, menyelenggarakan proyek industri. Yang keempat, membuat kawasan perdagangan bebas ASEAN Free Trade Area atau AFTA. Kemudian, magnet adalah suatu benda yang dibuat dari besi atau baja yang dapat menarik benda-benda lain di sekitarnya dari bahan tertentu. Bentuk-bentuk magnet diantaranya adalah yang pertama magnet ladam, yang kedua magnet batang, yang ketiga magnet U, yang keempat magnet keping, yang kelima magnet jarum, dan yang keenam magnet silinder. Kemudian formulir adalah secari kertas yang berisi pertanyaan-pertanyaan tentang data diri. Bagaimana anak-anak, ada pertanyaan? Jika tidak ada, maka pada pertemuan berikutnya kita akan belajar tentang contoh kegiatan ekonomi, kemudian bagaimana cara membuat magnet, dan kita akan belajar daftar riwayat hidup. Berikutnya, silahkan nanti kalian dapat mengerjakan lembar kegiatan penilaian yang telah Bu Guru berikan. Dan tetap selalu semangat belajar ya anak-anak. Demikianlah pembelajaran kita hari ini. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas perhatiannya. Bu Guru akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.